Hai, baru tamat kuliah, karyawan, calon pengusaha. Ayo kita ajak. Ayo investasi di sini. Jawabannya tidak. Ya. Kamu mau tahu alasannya? Lihat penjelasan berikut ini. Untuk menjadi pengusaha ataupun investasi, kamu harus berpikir berkali-kali. Karena apa? Risikonya pasti bisa rugi atau gagal. Nah, itulah ancaman terberat kalau kita memulai usaha. Nah, untuk mengetahui seberapa beratnya atau sulitnya ketika kita mulai usaha itu, dan ini yang menjadi pertimbangan banyak orang. Apakah dia tamat sekolah, mahasiswa, karyawan, pegawai, calon investor, dia akan berpikir bagaimana menghadapi atau membesarkan atau mulai usaha. Disebabkan karena ini. Saya sudah membuat grafik. Di sini ada grafik yang ini ada tahun, ini ada pendapatan. Nah, orang memulai usaha itu pasti berpikir dari mana mereka mendapatkan modal. Lalu modal ini kapan mereka harus kembalikan. Setiap usaha yang kita mulai ataupun kita bangun, kita membutuhkan itu. Yaitu modal untuk investasi ke perusahaan itu. Jadi, investasi itu dimulai dari 0 tahun. Sebelum kita mulai, ini, kita sudah mulai berpikir biaya. Berapa biaya yang harus kita keluarkan pra pelaksanaan, yaitu 0 tahun. Mulai dari kita menyusun perencanaan, mulai kita menyusun sosialisasi, ketemu dengan orang, rapat-rapat dan sebagainya, survei. Ketika kita menyusun dokumen perencanaan, kita sudah harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya ini dari mana uangnya? Itulah yang harus kita pikirkan, bagian dari keseluruhan dari investasi itu sendiri. Nah, investasi ini diawali dari pertama, kita sudah mengeluarkan biaya. Sebelum menghasilkan. Terus kita mengeluarkan biaya lagi. Tahun pertama, tahun kedua, dan ke tahun ketiga, terus kita mengeluarkan biaya-biaya. Sebelum menghasilkan perusahaan itu. Yang menjadi persoalan adalah kita memperkirakan biaya itu di sini dengan batasan seperti ini. Ini dia batasannya. Tapi dalam kenyataan, ini bisa naik. Dalam investasi, semakin tinggi biaya kita, semakin lama modal kita kembali. Yang harus kita lakukan adalah biayanya harus lebih rendah. Nah, pengeluaran kita sebelum menghasilkan, itu kita sudah tahun pertama, tahun ketiga, ibaratnya misalnya kita mau tanam kopi. Kapan kita baru panen? Itu kira-kira masa tanaman 2,5 tahun atau 3 tahun baru kita panen. Maka tahun pertama, tahun kedua, sampai 2,5 sampai ke 3 tahun itu kita belum menghasilkan. Baru di sini kita menghasilkan. Itu kalau kopi. Bagaimana kalau sawit? Itu lebih lagi. Kita sudah di 3,5 atau di umur usia 4 tahun. Baru ini mendekati hasil. Nah, sebelum kita mendapatkan hasil, sebelum kita panen atau ada penghasilan, ini kita terus biayai. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya itu kita membiayai. Inilah yang jadi beban setiap orang ketika dia mulai usaha.
Makanya banyak pegawai yang kalau kita ajak, ayo buka usaha, mereka langsung blank. Siswa juga kalau baru tamat sekolah, kita tanya, ayo buka usaha, mereka langsung blank. Karena mereka membayangkan resiko sebelum panen ini, resiko sebelum menghasilkan usaha ini dari mana mereka dapatkan. Bahkan belum tentu mereka bisa break even point. Jangan-jangan tahun pertama sudah gagal. Tahun kedua bisa gagal, tahun ketiga bisa gagal. Dan tahun seterusnya, sampai mereka benar-benar mendapatkan BIP. Kalau tidak, maka semua investasi itu menjadi ludes, habis. Uang yang ada jadi hilang. Jadi inilah menjadi ketakutan setiap pengusaha, setiap calon pengusaha, maupun pegawai, karyawan, siapapun, calon investor sekalipun, mereka selalu memperkirakan bagaimana mereka menanggung risiko sebelum uangnya kembali atau break-even point. Nah, ditambah lagi biaya yang di sini yang sebelum menghasilkan ini tidak bisa diukur. Ada kos sosial, ada kos-kos yang lainnya. Kalau seandainya ini semakin tinggi kosnya, semakin lama BIP-nya. Inilah menjadi alasan banyak orang, termasuk Anda barangkali, kenapa tidak memulai usaha. Karena berpikir bagaimana membiayai sebelum menghasilkan.